Tah, pan kamari teh ieu ngeunaan ria teh. Ieu seseueur nama terjadi ala lisani hamalati syar'i. Atas lisana jalmi-jalmi anu nyanak syariat. Ya, para ustad, para guru, para kiai itu rentan pisan kena ku penyakit ria. Maka kedah dijelaskan ke urang fal muradu bihi al madmumu, maka nu dimaksud di dieu teh nyaeta ria anu tercela. Kan ria teh hoyong katinggal. Oh nyanyi Indonesia biasanya. Oh jadi begini nih. Jadi begini. Penyakit ria ini kebanyakannya kena kepada hamalatus syar'i. Hamalatus syar'i itu orang-orang yang suka menyebarkan syariat. Para ustadz, para guru, para kiai, para syekh. Nah, karena ria itu kan ingin dilihat. Lah sekarang mana ngaji yang gak mau dilihat? Ya kan, kalau ngaji gak mau dilihat ya gak usah bikin majelis. Udah di rumah aja. Nah makanya yang tercela di sini adalah ria yang madmum, ria yang tercela, yang mana ta'rifnya atau hadnya sudah dibahas. Tsumma illam yaqsud ghairar riya'i fa ibadatuhu batilatun. Kemudian jika dia di dalam ibadahnya itu tidak bermaksud apa-apa selain ria, maka dia batal. Jadi yang adanya ria saja. Walaitahu lam yahsul lahu minasu'i ghairu dzalika, dan tidak ada keburukan yang lebih jelek daripada itu. Bal alaihi azimul itsmi wa qabihud dzammi. Malah itu adalah dosa yang paling besar dan celaan yang paling buruk. Kama ulimat tafsilu dzalika minal ayati wal ahaditsi sabiqati. Wal ma'na fi tahrimihi wa kaunihi kabiratan wa syirkan muqtadiyan lil la'ni. Oh sudah, itu udah kemarin. Fa in qulta qad taqarrara wajhu kaunir riya'i asyirkal asghari fama wajhu iftiraqihi minasyirkil akbari. Nanti kamu nanya nih, kalau kamu bertanya. Ria itu kan jelas dia syirkul asghar. Apa perbedaannya dengan syirkul akbar? Jadi kemarin ya jelek-jeleknya ria itu dia menghinakan Allah. Karena tatkala kita itu ingin dilihat orang lain, maka lazimnya di situ kita ada sedikit sangkaan bahwa orang lain yang kita ingin dilihat amalan kita itu olehnya bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan madarat. Kalau benar-benar tertancap di dalam hati, la nafi'a wa la dharra illallah, tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan madarat selain Allah, mungkin nggak di dalam diri kita itu ada ibadah yang ingin dilihat oleh selain Allah? Gak mungkin. Makanya tatkala dia itu sedang ingin dilihat oleh orang lain, itu adalah ada nau di dalam hatinya. Dia itu punya i'tiqad. Jangan i'tiqad lah, karena kalau i'tiqadnya sudah kafir berarti ya. Berarti dia sedang dalam keadaan meyakini atau melihat ada yang bisa memberi manfaat dan madarat selain Allah. Nah, kemudian apa bedanya dong kalau gitu, kan hampir sama kan dengan syirkul akbar. Syirkul akbar itu punya i'tiqad ada yang bisa memberi manfaat dan madarat selain Allah. Nah terus sekarang kita mengatakan di dalam syirkul asghar pun lazimnya demikian. Kemudian bedanya apa? Qultu yattadihu dzalika bimithalin huwa annal musalliya hatta yaqulan nasu innahu sholihun mathalan yakunu riya'uhu sababan ba'ithan lahu 'alal amal. Lakinnahu fi khalali dzalikal amali taratan yaqsudu bihi ta'zimallahi ta'ala wa taratan la yaqsudu bihi syai'an. Wa min kullin minhuma lam yasdur minhu mukaffirun. Nah, ini akan jadi jelas dengan contoh. Jadi ini menjelaskan dengan contoh. Orang yang sholat nih, ya. Orang yang sholat, dia itu sholat sampai dia itu terkenal ya, dikenal oleh orang lain itu orang yang soleh. Oh ini orang soleh, nggak pernah ninggalin sholat. Maka apakah riaknya itu dia menjadi sebab yang menjadikan dia berbuat amal atau tidak? Jika di dalam kesendiriannya dia pun mengerjakan dengan maksud mengagungkan Allah,
Tapi kalau lagi ada orang lain, dia jadi lebih semangat. Atau itu dilihat. Jadi memang dia kalau sendiri pun nggak ninggalin sholat emang. Tapi kalau ada orang itu jadi gimana ya? Kalau di akhir jadi ada malu. Kalau sebentar sholatnya kayak di rumah jadi ada malu. Tapi kalau di rumah pun dia sholat juga. Nah, yang kayak gini dia tidak mengkafirkan. Karena kadang-kadang dia beribadah itu di dalam kesendirian murni untuk mengagungkan Allah. Tatkala ada orang banyak pun dia beribadah juga. Tapi maksudnya sudah lain. Maka yang seperti ini tidak kafir. Bikhilafi syirkil akbari, beda dengan syirkul akbar. Fa innahu la yahsulu fi hadza illa idza qasada bisujudi mathalan ta'zima ghairillahi ta'ala. Di dalam syirkul akbar itu tatkala dia sujud pasti bukan kepada Allah, yang namanya syirkul akbar kok. Maka di dalam sujudnya itu dia tidak ada maksud lain selain mengagungkan selain Allah. Itu syirkul akbar. Fa'ulima annal muraiya innama nasya'alahu dzalika syirku biwasitati annahu azuma qadrul makhluqi indah hatta hamilahu dzalikal azmu ala ayyarka'a wa yasjuda. Jadi di dalam syirkul asghar itu kadar makhluk jadi membesar. Yang tadinya itu nggak ada nilai sama sekali. Dilihat sama orang itu kan buat apa? Nggak ada nilai sama sekali. Nah cuman kadang-kadang ahwalnya ini dia menjadikan makhluk itu lebih besar daripada kadar aslinya. Yang mana asalnya itu makhluk tidak berharga untuk dilihat. Di dalam amal. Ya, bukan di dalam menghormati itu. Di dalam amal. Di dalam amal makhluk ini nggak perlu dilihat sama sekali sebetulnya. Buat apa? Nggak ada nilainya kan. Tapi suatu saat kadang-kadang tatkala ada orang banyak atau ada orang tertentu yang kita itu ingin diri kita tinggi di dalam hati dia, jadi kadar makhluk ini naik. Nah, fa'ulima annal muraiya innama nasya'alahu dzalika syirku biwasitati annahu azuma qadrul makhluqi indah tamilahu dzalikal azmu. Sehingga kadar makhluk yang tadinya tidak ada nilainya, pandangan makhluk ini kan tidak bernilai sama sekali. Tapi dalam satu keadaan pandangan makhluk ini menjadikan dia berbuat amal. Pandangan makhluk ini menjadikan dia berbuat amal. Yang mana itu tidak boleh sebetulnya. Kok gara-gara ada orang sodako, kok kita jadi ikut-ikutan sodako? Kok ada orang sholat tepat waktu, kok kita jadi ikut-ikutan sholat tepat waktu? Yang mana ikut-ikutan sholat tepat waktunya itu gara-gara dia begitu. Karena kita tidak mau jadi terhina di depan orang itu. Paham? Nah ini syirkul asghar. Dia syirik kecil dia. Nah, karena hal itulah, jadi pandangan makhluk itulah yang menjadikan kita melakukan amal. Fakana dzalikal makhluqu huwal mu'azzam bisujudi min wajhin. Maka dari satu sudut pandang kita bisa mengatakan si makhluk inilah pada akhirnya yang diagungkan, bukan Allah. Karena dia ingin manzilah, ingin tempat di dalam hati si makhluk ini. Hayang kapuji. Akhirnya bukan pujian Allah, bukan pahala dari Allah, bukan balasan dari Allah yang dilihat saat itu. Tapi pujian dari makhluk. Yang mana kalau lagi sendiri di kamar itu nggak ada kerjaan kayak gitu tuh nggak ada. Tapi dia tetap sholat. Nah. Wa hadza huwa ainus syirkil khafi la al-jali. Maka ini adalah hakikat dari syirkul khafi, syirik yang samar, bukan syirkul jali, bukan syirik yang jelas. Wa dzalika ghayatul jahli wa la yaqdamu alaihi illa man khada'ahu syaitanu wa awhama indahu annal abdad dha'ifal ajiza yamliku min ma'ayishihi wa manafi'ihi aktsara mimma
yamlikuhullahu ta'ala. Nah, jika keadaan itu sampai ada di dalam diri kita, itu adalah puncak kebodohan. Karena kan kita harusnya tahu yang memberi manfaat madarat itu siapa? Allah. Lah ini kok tiba-tiba tatkala kita beramal, kita melihat orang lain. Ini kan puncak kebodohan. Ghayatul jahli. Apa bedanya sama orang kafir? Dalam hal seperti itu, makanya disebut syirik juga. Dalam hal itu, bukan dalam i'tiqad. Coba, kalau dalam i'tiqad dia sudah kafir. Tapi ini bukan dalam i'tiqad, tapi dalam hal. Dalam keadaan tertentu. Maka min wajhin dia dikatakan bukan mengagungkan Allah. Karena ba'its yang menjadikan dia berangkat untuk mengerjakan amal itu bukan Allah. Tapi makhluk. Maka ini tidak akan terjadi kecuali bagi orang yang apa? Ada di dalam puncak kebodohan dan tidak akan mengerjakan hal ini kecuali orang yang ditipu oleh syaitan. Dan setan ini dia memberikan apa? Memberikan tipuan, memberikan sangkaan bahwa hamba yang lemah ini dia bisa memberikan manfaat. Bisa memberikan manfaat. Ditipu oleh syaitan itu. Fadzalika adalah biwajhihi wa qasdihi ilaihim anillahi ta'ala fa aqbala yastamilu qalbuhum fayakiluhu ta'ala ilaihim fid dunya wal akhirah. Maka si tipuan itu akhirnya menjadikan dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala? Karena yang menjadikan dia berangkat untuk mengerjakan amal itu sudah bukan Allah. Tapi manzilah di hadapan makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mewakilkan dia kepada orang itu di dunia wal akhirah, baik di dunia dan di akhirat. Akhirnya kesulitan. Jadi kan gini, hukum adi itu dia jadi apa ya? Hukum adi atau bahasa kerennya itu hukum kosmos. Kosmos 14 ya. Hukum alam lah ya, kita bilangnya hukum alam. Itu hukum kosmos tuh. Itu karena kita itu kebiasaannya seperti itu dan kita jarang melihat Allah tatkala hal itu terjadi, maka kita suka ada hati condong kepada hal itu. Contoh misalkan apa? Kenyang. Kapan kita nggak makan 3 hari terus kenyang? Nggak pernah. Kapan kita nggak punya duit tapi hati bahagia? Nggak pernah juga. Makanya seolah-olah kebahagiaan itu ada di duit. Jadi ada duit bahagia, ada duit bahagia. Padahal kebahagiaan itu kan Allah. Dan sekarang kapan juga kita pernah dapat duit langsung turun dari langit? Nggak pernah juga, pasti lewat orang. Dan coba kalau kita lihat sumber keuangan kita, itu bukan dari orang banyak, tapi dari segelintir orang. Nah makanya nih, kita lihat ya, kebahagiaan bersambung sama duit ini bersambung sama orang itu. Iya kan? Nah jadi kalau nggak ada orang ini, nggak ada duit. Kalau nggak ada duit, nggak ada bahagia. Jadi kita ngeliatnya sama orang itu. Nah, datang aja orang itu, langsung tinggi, langsung kadarnya orang itu lebih gede daripada seharusnya. Karena orang ini yang biasa ngasih duit, langsung gede di dalam diri kita itu kadarnya. Oh ini yang suka ngasih duit. Ngadadak soleh. Itu syirik. Cuman syiriknya asghar. Karena itu bukan i'tiqad tapi keadaan hati. Coba kalau misalkan keuangan kita itu random, nggak tahu dari mana, pokoknya dapat aja. Ada nggak makhluk yang dilirik? Nggak ada yang dilirik makhluk, bodoh amat. Karena sumber keuangannya apa? Random. Bangun tidur, lihat bantal, ada duit. Ya kan, nggak tahu pokoknya mah buka ada duit aja, buka ATM, tiba-tiba saldo nambah, buka dompet tiba-tiba ada duit. Nggak pernah tahu dari orang mana, ada nggak makhluk dilihat itu? Nggak ada makhluk dilihat. Udah lurus aja dia. Sholat tuh pasti ikhlas. Orang lain bodoh amat.
Cek bahasa orang mah teu main tada harti maneh gitu, cek bahasa orang nama. Itu makhluk tuh. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala memang menguji kita itu enggak seperti itu. Bahagia datang setelah adanya duit datang setelah dia datang. Jadi hati kita itu membesarkan kadar si makhluk ini sehingga tatkala ada si makhluk ini kita itu beribadah dengan lebih baik daripada tatkala si makhluk ini tidak ada. Itulah syirkul asghar. Walidzalika fa'aqbala yastamilu qalbuhum fayakiluh. Nah, orang yang seperti ini nanti sama Allah udah di dunia dan di akhirat nanti diwakilkan sama orang kayak gini. Makanya kalau hatinya condong sama dia itu, dianya nggak ada, udah nggak dapat apa-apa. Kamu kan dari dulu juga sama dia kok. Tapi kalau hatinya itu dia lurus ke Allah Subhanahu wa taala, nanti yang pintu yang ini ditutup, pintu yang itu nanti dibuka. Pintu yang ini ditutup, pintu yang itu dibuka. Terus kayak gitu. Makanya lihat nih ya. Orang yang senang usaha, tatkala dia memperbanyak usahanya, itu bukan mau kaya, bukan. Apa? Supaya hati tidak condong sama satu usaha itu. Ya kan, ya udah nih kita buka toko apa? Kita buka toko sepatu bot, buka toko cendol, buka ya, terus apa namanya? Ya, palu gada lah. Palu mau gua ada. Itu supaya tidak condong. Jadi bukan karena seneng duit gitu, pengen banyak untung, enggak. Innamal a'malu binniyat. Falidzalika adalah biwajhi wa qasdihi ilaihim anillahi ta'ala. Nah, kama marra fil hadis, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fatlubu dzalika indahum. Maka kata Allah, nanti di yaumil qiyamah, pergilah kamu kepada orang yang kamu itu ingin dilihat olehnya dan carilah apa yang kamu butuhkan sekarang dari orang itu. Bisa enggak sih? Enggak bisa. Nanti di yaumil qiyamah itu, ya Allah, saya ingin pahala. Enggak dapat pahala, kamu dulu sholat juga bukan karena aku kok. Nah, wa huwa la yamlikuna li anfusihim syai'an siyama fil akhirah, dan dia tidak bisa memberikan apa-apa nanti di akhirat. Di dunia pun hakikatuh nggak bisa. Di akhirat nanti nampak sekali orang ini yang kita ingin dilihat olehnya itu nggak bisa ngasih apa-apa. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari yang mana hari ini dikasih sifat oleh Allah. Hari di mana harta dan anak sudah tidak bermanfaat lagi. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, dengan qalbu yang selamat. Selamat dari apa? Dari penyakit riya ini, sum'ah ini. Yaumal. Jadi biasanya di dunia itu orang yang atau perkara yang paling bisa memberi manfaat dalam pandangan kita itu harta dan anak. Kalau ada harta, aman. Kalau ada anak, aman. Allah bilang di akhirat nanti itu enggak ada nilainya. Baru akan memiliki nilai orang ini nanti di yaumil qiyamah jika dia mendatangi Allah dengan qalbun salim. Yaumal la yajzi walidun an waladih wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurura. Itu kira-kira sama maksudnya. Waqad yutlaqur riya'u ala amrin mubahin wa huwa talabun nahwil jahi wat tauqiri bi ghairi ibadatin. Nah, ada riya itu yang mubah. Ada riya yang mubah. Riya apa yang mubah itu? Dia talabun nahwil jah, dia menginginkan strata sosial yang tinggi tanpa ibadah. Tanpa ibadah. Jadi dia ingin ada, cek orang mah hayang kapuji gitu tah. Dia ingin mendapatkan pujian daripada orang lain bukan dengan cara ibadah. Ini riya yang boleh, saya ingin dilihat tapi bukan dengan cara
ibadah. Contoh naon? Naik sutet. Naik sutet itu. Saya ingin dilihat. Bukan dengan cara ibadah, pengen dilihat sama orang naik sutet lah. Jadi pengen viral gitu ya. Pengen viral. Pengen dilihat berani begitu. Tapi bukan dengan cara ibadah. Contohnya seperti apa? Di sini dikasih contoh nih. Kama yuqsadu bizinati libasihi tana'a alaihi bin nazafati wal jamalati wa nahwi dzalik. Seperti dia itu memakai pakaian-pakaian yang indah. Memakai baju-baju yang bagus. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan pujian. Hayang pujian naon si eta teh? Menibala resihnya. Berseka. Acan. Tahu makanya anak kesimpulan saya acan beres. Ya, acan. Nah, ini amrun mubahun bin nazofah dengan kebersihan, kemudian wal jamalah dengan kecantikan, menigelisnya, menikasepnya. Jadi ingin mendapatkan pujian-pujian seperti itu. Ini kan bukan pujian di dalam ibadah. Soleh dan lain sebagainya kan bukan. Waqis ala dzalika ma asbahahu min kulli tajammulin wa tazayyunin wa takarrumin li ajlin nasi kal infaqi alal aghniya la fi ma'ridil ibadati wa shadaqah bal liyuqala innahu sakhiyun. Dan kiaskanlah olehmu yang mubah-mubah ini dengan semua bentuk keindahan dan pujian untuk manusia seperti apa? Seperti memberikan hadiah kepada orang-orang kaya. Bukan di dalam ibadah, bukan pula di dalam sedekah, tapi supaya disebut dermawan. Lah kan beda nih, ngasih sama orang kaya. Beda sama ngasih sama orang miskin. Ngasih sama orang miskin itu dia kebaikan akhirat. Ngasih sama orang kaya itu relasi. Itu bukan apa? Bukan kebaikan. Lawang kita ngasih besoknya juga dia ngasih lagi kok. Pelicin, itu ada maksud. Masalah enggak? Enggak, cuman kamu tahu ini bukan ibadah gitu. Kamu tahu ini bukan ibadah. Itu cuman apa? Cuman ya sosial aja. Sosial aja udah. Jadi udah circle-nya kayak gitu kan. Ini ada orang-orang mau datang gitu, terus kita itu bikin makanan yang bagus-bagus, udang segede-gede sirah, aya nu sirah segede udang, tak udang, ya beli udangnya gede-gede, potongan dagingnya juga gede-gede kan, ya, masa mau datang bupati bikin sate dagingnya segede-gede sate Madura, bikin daging gede, ya udah kamu tahu itu bukan sedekah, bukan. Itu cuman apa ya? Cuman kita mau disebut aja nanti nggak malu-maluin gitulah. Ya. Kita nggak mau disebut malu-maluin. Boleh, nggak ada masalah. Hiaskan itu. Oke, soal dalik. Nah, cuman jangan sekali-kali kamu itu punya pandangan bahwa itu adalah ibadah. Karena kalau kamu punya pandangan itu adalah ibadah, berarti riya juga. Paham? Jadi menjamu orang nih, ngejamu orang, orangnya orang-orang terhormat. Terus kita bikin jamuan yang mewah. Nah itu, kamu tahu itu bukan ibadah. Itu karena malu aja. Bukan ibadah sama sekali. Cuma malu aja. Itu bukan ibadah. Ingin gak malu-maluin gitu. Itu gak ada masalah juga. Boleh. Cuman kalau kamu punya itikad itu ibadah. Kalau ngasih sama orang kaya kayak gitu, kalau ngasih sama orang miskin gak kayak gitu, itu kamu ria. Paham? Nah. Kemudian. Jadi supaya dibilang aja dia itu dermawan. Tuh ya liatin. Usahanya gede. Sama tamu, apa namanya? Royal gitu, sama tamu royal. Udah mau dibilang gitu aja nggak apa-apa udah. Temen datang beli tiket bioskop 30 siki, bioskop segedung bioskop di booking, ya kan? Nggak apa-apa, udah pengen terkenal apa?
dermawan. Wa wajhu adami hurmati hadzal nawi annahu laisa fihi mamarra fil muharram minat talbis biddin wal istihza bi rabbil alamin. Karena dalam bentuk yang seperti itu dia tidak ada menipu dengan agama dan tidak ada menghinakan Allah. Nggak ada apa menghinakan Allahnya apa? Ini ada orangnya bagus, punya derajat tinggi, datang ke rumah kita ngasih suguhan yang bagus-bagus supaya nggak malu-maluin di hadapan orang itu. Apa menghinakan Allahnya? Nggak ada. Beda tadi, nih sholat. Sholat itu buat siapa? Kalah pengen dilihat orang lain. Itu menghinakan Allah itu. Sodako sama fakir miskin. Sodako untuk fakir miskin itu hakikatuhu kamu ngasih sama siapa? Sama Allah, karena Allah yang memerintah. Hakikatuhu itu. Karena Allah yang memerintah. Nah terus kemudian kita itu memberikan santunan kepada fakir miskin sekaligus ingin dilihat dermawan sama orang. Ria nggak itu? Ria itu. Nah sekarang siapa yang nyuruh memuliakan tamu? Allah. Quran. Yang menyuruh memuliakan tamu siapa? Allah. Kalau kamu nggak dilihat itu ibadahnya nggak dilihat, ini cuman pengen nggak malu-maluin aja, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ngasih sodako itu nggak ada yang nyuruh sodako sama orang kaya. Ada nggak yang nyuruh sodako sama orang kaya? Nggak ada. Itu mah gratifikasi. Relasi aja kan. Kalau misalkan besok lusa ada proyek ya biar nggak lari kemana gitu. Cuma relasi aja. Itu nggak ada perintahnya. Lah nggak ada perintahnya terus kita menghinakan Allah di mana? Nggak ada. Ya, ada relasi bisnis. Mau datang ke Garut kita sewain mobil Alphard. Kita sewain penginapan yang bagus. Itu mana ayatnya itu? Mana perintahnya? Nggak ada. Faqad kana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza arada al-khuruja sawwa imamatahu wa sya'rahu wa nazara wajhahu fil mir'ati faqalat Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jika beliau itu ingin keluar rumah maka beliau itu suka merapikan dulu imamahnya dan merapikan dulu rambutnya dan melihat wajahnya di kaca, di cermin. Jadi ganteng heula. Imamahnya dilurusin dulu. Nah Siti Aisyah itu agak gimana ngelihatnya itu? Itu dilihat sama Siti Aisyah. Siti Aisyah bilang kayak gini. Awataf'alu dzalika ya Rasulullah. Engkau berbuat seperti itu ya Rasulullah. Yang keluar rumah itu kok gak ganteng dulu. Faqala na'am innallaha yuhibbu minal abdi ayyatazayyana li ikhwanihi idza kharaja ilaihim. Betul. Karena Allah itu menyukai seorang hamba yang membaguskan dirinya untuk saudaranya jika dia ingin keluar kepada mereka. Jadi kira-kira ya Allah itu suka kalau orang itu mau berkunjung ke rumah orang atau mau dilihat sama orang, terus dia itu membaguskan dirinya dulu biar dilihat sama orang itu. Allah itu suka sama perbuatan kayak gitu. Ini ada qaulnya. Coba kamu mah nggak boleh ngambil kesimpulan dulu. Ini kan hadis, ya, ada istinbatnya. Naam, hadza minhu sallallahu alaihi wasallam ibadatun. Nah, bagi Rasulullah ini ibadah. Coba, buat kita bukan. Kalau kita pengen kelihatan cantik sama orang, ya udah pengen kelihatan cantik sama orang, nggak ada urusannya sama ibadah, kita mah nggak ada. Kalau Rasulullah itu ada urusannya sama ibadah, kamu mah nggak ada. Beli wedak hadisnya iyo, beli lipstik hadisnya ini. Boleh, nggak ada, buat kamu nggak berlaku ini, nggak berlaku. Nah itu tak masalah aja, nggak ada nilai-nilai apanya, ibadahnya nggak. Kalau buat Rasulullah ada. Nah, di mana adanya? Lihat. Li'annahu ma'murun bida'watil khalqi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diperintahkan untuk dakwah kepada makhluk. Oh, diperintahkan untuk apa?
Dakwah lah kamu, dakwah enggak dangdan satakar kebek. Nah ini diperintahkan untuk dakwah. Wastimalati qulubihim ma'amkanah. Dan untuk menarik perhatian orang lain semaksimal mungkin. Minimal sama pembicaranya belum tertarik, minimal sama wajahnya dulu tertarik begitu. Itu dai-dai itu udah kayak gitu. Ya, makanya nanti mah di sini simpen kaca, simpen moisturizer gitu, simpen lah. Ya butuh wedak diwedakan ya mah. Makeup artis. Apa lip balm gitu ya. Minimal lah. Maaf gak ya, Rasulullah itu disuruh untuk berdakwah sama Allah Subhanahu wa taala dan disuruh untuk menarik hati orang. Ma'amkanah, semaksimal mungkin. Ini bisa kias buat para dai, bisa kias. Ya dai. Ada yang ada perintahnya, ada amrunnya. Karena ilatnya ada. Apa? Dakwah kepada manusia dan disuruh untuk menarik hati manusia semaksimal mungkin. Idza lausaqata min ayunihim la a'radu anhu. Karena jika first impressionnya ini udah gak enak, pulang langsung. Gak betah udah. Ieu mah aya ajengan teh eueuh sari-sari wudu can. Rumok ya Pak ajengan teh. Udah gak enak langsung apa? Langsung pulang. Langsung pulang. Itu kalau sekarang itu kan dai-dai itu kan nggak jauh beda sama boy band. Ya Allah, lihat panggung, naik panggung itu. Gorowokanana eta awewe. Insyaallah si terek naon dieu teh nya. Tapi nya sakituna oge teu nongkrong di jalan gitu nya. Alhamdulillah. Nongkrong sedikit banyaknya ada yang masuk, itu ada yang lewat. Jadi kalau dari first impression, dari pertama kali dilihat itu udah nggak enak, ya udah berpaling, boro-boro mau denger, visualnya tidak menjanjikan. Makanya yang kayak gini itu nanti lakunya itu jadi penyiar radio. Nah, suaranya seksi, suaranya menjual tuh, ada nilainya. Pas meet and greet, begitu, kaget. Falazimahu ayyuzhira lahum mahasina ahwalihi li alla yazdaruhu fayaridu anhu limtidadi ayuni amatil khalqi ila zawahiri duna sarair. Maka si dai ini, atau kita obrolin Rasulullah dulu ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus menampakkan keadaan yang terbaik. Supaya orang-orang yang diajak berdakwah, si objek dakwah ini tidak berpaling. Kenapa? Karena orang awam itu yang pertama kali dilihat visual. Itu dulu. Orang awam. Makanya kalau misalkan kayak merokok itu ya. Merokok itu buat orang-orang awam gak apa-apa. Tapi suka ada Mustami itu pertama kali ustadznya ngerokok, udah nggak mau denger, udah ada itu. Nah kalau si ustadznya ini dia sayang sama Mustami, dia nggak bakalan ngerokok. Bukan karena haram, bukan, karena emang nanti banyak orang nggak suka, padahal yang diomonginnya bener. Ini harus bagus. Ma'amkanah semaksimal mungkin. Tak uing mah peperiheun can bisa eureun, ngudud mah ngagolep we. Sing hade aya waktuna itu ila zawahiri duna sarair fahada qasduhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa fihi qurbatun ayyu qurbatin. Maka inilah maksud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya orang tidak kabur, tidak berpaling. Nah, maka ini adalah qurbah, termasuk mendekatkan diri kepada Allah karena menjadi wasilah supaya orang-orang mau mendengarkan penjelasan. Wa yajri dzalika fil ulama wa nahwihim tuh. Dan perkara seperti ini nanti hukumnya sama bagi para ulama dan yang semisalnya. Sama ulama tuh kalau mau keluar gitu, nya betot heula teh salaki teh ieu rambutna can hade tuh.
ngotot heula. Ulah ieu mah mun ningali ngasep teh menikot ka jiga nu teresep. Lila-lila teuing cenah. Ya ngegaya wae. Bagianna ajengan mah gaya tuh. Supaya jemaah menikmati. Biar fokus. Gitu. Ya. Nah, jadi harus memperhatikan apa? Penampilannya. Ya jadi alal ulama wa nahwihim dan yang semisal para ulama. Idza qasadu bi tahsini hayyiatihim nahwa dzalik. Jika yang dimaksud itu bukan mau ditaksir. Kalau yang jadi maksud pengen ditaksir sama orang salah udah dari awalnya. Salah. Sugan we aya rada nu nyangken ceuk. Kiduhan heula. Tuh digigir. Di kotka naon? Centil pisan lalaki teh. Akhir kalau centil pisan itu. Kalau apa niatnya ingin ditaksir sama orang salah. Tapi kalau niatnya itu supaya orang dari awalnya enggak kabur, ya itu bagus-bagus aja. Kemudian wa minha. Nah, ini ada tanbih lagi dari Al-Imam Al-Ghazali. Di antara tanbih. Ikhtalaf Al-Ghazali wa Ibnu Abdissalam fi man qasada bi amalihi ar-riya wal ibadah faqala Al-Ghazali in ghalaba ba'ithud dunya fala thawaba lahu. Nah, tanbihnya ini apa? Imam Al-Ghazali dan Ibnu Abdissalam beliau itu berbeda pendapat mengenai orang yang di dalam ibadahnya itu ada dua niat. Satu riya, dua ibadah. Ini status orangnya kayak gimana nih? Satu riya, dua ibadah. Ini status rianya kayak gimana? Nah, jadi kita rekap dulu yang tadi nih. Ya. Tazayyun, membaguskan ahwal. Kalau bukan ibadah udah sekalian gitu. Kalau ibadah. Jadi kalau kamu itu bukan alim, tidak ada kepentingan untuk menarik hati orang. Ya tidak ada kepentingan untuk menarik hati orang lain. Ya udah itu tazayyun aja, pengen dikenal cantik, pengen dikenal ganteng aja udah. Tazayyun aja udah, jangan disangkut-sangkutin sama Allah, nggak ada hubungannya. Tapi kalau misalkan dari awalnya supaya orang itu tidak kabur, karena kita harus menyampaikan ilmu, jangan juga mau ditaksir gitu. Karena kalau gitu jadi apa? Jadinya ria. Ini lila teuing cenah, ngagolep teh. Fokusna anu ngaji teh kana buuk. Nanti kalau rambutnya jelek diomongin tuh cenah ustad tingali buukna rancung hiji. Inu ieu teh di luhur hiji di dieu tah. Pentengeunaheun ka polongna teh nya. Benefit. Ka polongna teh kadinya we terus. Teh enakeun fokusna teh kudu rapih cek urang teh. Bari di nu hatena mah hayang kataksir ku si anu, tah eta teh enggak boleh kayak gitu ria itu. Adapun lamun geus ikhlas pasti kena anu naksir eta mah efek. Ada walau satunya efek kemana? Tadi nama ikhlas ya Allah abi teh. Tapi ti sabab ti mimiti aya si eta ya jadi teu palarugu. Tapi tidak ikhlas. Balik dong. Aduh ya sudah dulu nih. Ini nanti kalau udah masuk sama qaulnya Al-Ghazali sama Ibnu Abdissalam ini nanti lama ya. Pertanyaan, Cung. Sebatas makhluk masih ada di dalam hati. Makanya khofi itu. Dia apa? Halus. Itu kalau ya tanyain makanya. Kalau di dalam dirinya itu ada ingin dilihat orang, itu sudah ria.
Makanya nanti kita akan membahas meninggalkan amal karena takut ria, ini gimana hukumnya. Nanti ada. Nah. Oh, nah ya itu nanti tanya dan nanti gimana hukumnya meninggalkan amal karena ria. Jadi jangan dulu ngambil kesimpulan dulu sekarang nih. Kita ambil dulu karena ini kalau nggak utuh ngelihatnya, akhirnya kita nanti jatuh lagi. Ria lagi. Kalau nggak utuh. Makanya sampai sekarang itu gini aja dulu. Selama makhluk itu menjadi motivasi kita mengerjakan amal, disitulah ada ria. Udah, itu aja dulu sampai situ. Tanya diri sendiri. Gitu. Enggak. Asal jangan dianggap itu ibadah. Asal jangan dianggap itu ibadah. Udah, ini mah pengen dilihat orang aja udah. Enggak. Dipiraku tuh meh suami seneng hari ini tak pengajian salah kina eueuh. Enggak. Udah pengen dilihat orang, enggak, jangan dilihat sisi ibadahnya udah. Kalau mau tazayun, kalau mau memperbagus diri sendiri udah biar nggak malu-maluin aja udah itu aja. Udah jangan dikaitin sama ibadah. Oh ini kan ibadah buat suami lah, suaminya di mana, kamunya di mana? Ya gitu. Kalau bener buat suami itu dandannya dari jam 7 malam. Suaminya ada di rumah gitu. Nanti suaminya tidur pergi ke karaokean. Cep. Lebar pan kesedangdan gitu tak. Pakai lipstick. Bukan itu. Bukan. Enggak ada. Udah enggak usah apa. Jadi bedain sama kita itu kalau kita itu makomnya mau makom wali dari semua perbuatan itu dari ibadah ke ibadah ya enggak gitu caranya. Ini ikhlasnya harus tahu dulu. Kita makan usaha ibadah Allah, bohong. Tahu dulu ilmunya tahu dulu. Gitu. Gimana kita mau ngobrolin ikhlas? Ikhlas itu dia bersih dari ria, bersih dari sum'ah. Gimana kita mau bilang kita ikhlas kalau nggak tahu ria, nggak tahu sum'ah? Ya. Ada pertanyaan? Ya makanya kalau misalkan niatnya cuman di baju, bakal pilih warna nggak? Ya enggak bakal pilih warna lah. Saya ini pengen di baju karena Allah matching. Urusanna ari Allah mah nya anjeun nya. Rek make tiung warna bede berem, tuluy baju warna dongker, biru dongker, teu matching teh. Berem euceuy jeung biru dongker teu matching. Da Allah mah teu urusan jeung matching. Ongkoh ning ieu teh untuk Allah tapi tatkala lihat kaca kok enggak match ya. Dibongkar lagi ya buat apa? Mix and match. Ya kan buat apa? Ya udah kalau misalkan memang mau karena Allah enggak bakalan milih warna. Random aja udah karena Allah pakai. Ya kan, terus apa namanya teh baju belum dicuci, kan taplak meja ada, kan? Pakai taplak meja aja udah, spray. Lah emang masalahnya apa sama Allah itu? Keluar rumah pengajian pakai taplak meja itu? Ada urusan? Gak ada urusan. Hordeng buntelkeun nya. Tapi hordeng buntelkeun gitu. Ya enggak ada masalah. Nutup aurat gak itu? Nutup aurat. Lah kok ini kok dibagus-bagus karena Allah? Bohong itu mah. Kamu tuh enggak punya ilmunya, jangan dulu karena Allah akhirnya nanti ria. Karena ini udah tazayun aja udah. Biar nanti ada dorongan, berarti saya ini belum banyak amal gitu. Kalau kamu nanti tahu kok dari pagi-pagi sampai sore saya belum beramal apa-apa, itu kamu tahu. Makanya nanti kamu beramal.
Kalau dari awal dari pagi-pagi itu udah nyangka dandan saya karena Allah, pakai baju saya karena Allah, dagang saya karena Allah. Allah kamu akhirnya nggak punya kebaikan itu nanti. Ria semua nanti itu. Ya, makanya yang bagus. Ilmunya dulu yang bagus. Karena ikhlas itu salamatul qalbi anir riya was sum'ati di antaranya itu. Nah, kalau kita nggak punya ilmu tentang riya dan sum'ah gimana kita mau bersih dari itu? Kalau nggak bersih gimana mau ikhlas? Jadi ya iya, nu haram, nu tadi teh nu dina ibadah. Nu mubah mah nu boleh, udah tazayun aja pengen dipuji sama orang, tapi nggak ada hubungannya sama ibadah sama sekali. Jadi hati itu jelas lah ini mah buat Allah, ini mah buat makhluk jelas. Tapi nilainya jangan ibadah. Kalau nilainya ibadah buat makhluk meles eta mah syirik sudah. Itu. Ma. Ya pokoknya mah tinggal we, perbuatan anak ibadah tar bisa nes. Lamun perbuatan anak ibadah, kemudian aya makhluk, kan dua kemungkinan anak, imma sadayana kang makhluk atau napi sebagian makhluk sebagian Allah, ieu dua nana geria. Tapi lamun urusan anak sanes sareng ibadah tinggal di dinya. Apakah ada aku anjeun dimasukkeun eta teh Allah ka dinya atau henteu? Lamun dimasukkeun Allah ka dinya ria deui bae. Da perkara mubah, perkara mubah itu kan Allah ngasih pilihan. Boleh nggak kita keluar itu baju mix and match? Boleh lah, nggak ada masalah. Yang masalah itu kalau kamu nganggap itu ibadah juga pengen, Allah makan nggak ada urusannya. Ya. Nggak diatur kamu nganggap itu ibadah ya apa? Tapi kan di hati inginnya itu dilihat orang. Itu masalah tuh. Jadi ini ibadah atau bukan? Kalau dia ibadah ada makhluk, udah itu ria. Kalau ini bukan ibadah, dilihat sama kamu itu kira-kiranya ini kamu anggap ibadah nggak? Kalau kamu anggap ibadah, tapi makhluk ada juga, ya sama rianya kan berarti. Itu. Makhluknya itu. Kalau ibadah karena Allah, bener saya sama ini mah ya. Pakai apa? Pakai kerudung bagus karena Allah, bener nggak ada pengen dilihat orang itu nggak ada. Pakai baju tuh pengen bagus karena Allah. Kamu orang bodoh, emang Allah nyuruh? Enggak. Dan Allah menyuruh nak nutup aurat. Adapun perkara itu nanti jadi mubah, perkara nu mubah udah Allah nggak usah dilihat. Itu. Nah, Ustaz mau jadi wali, memang lila. Kalau jadi wali malah gitu carana. Wallahu a'lam bissawab. Orang tutup laku awasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.